Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan sedikit terkait persilangan pada tanaman tomat dan tanaman cabai. Nah, sebelum ke persilangannya, kita harus kenali dulu alat dan bahan yang perlu digunakan untuk persilangan tersebut. Nah, untuk alat dan bahannya itu ada alkohol, label nama, pinset, solatif, jarum, dan spidol. Persilangan yang pertama yaitu pada tanaman cabai, di mana terdapat dua varietas yaitu varietas kencana dan gada. Dalam persilangan, hal yang pertama dilakukan yaitu menentukan target sasaran. Nah, di sini kami memilih varietas kencana sebagai betina. Hal yang kedua adalah pemilihan tetua. Pemilihan tetua di sini kalian bebas mau memilih bunga yang mana yang akan dijadikan sebagai betina. Lalu setelah itu hal yang ketiga penyesuaian berbunga. Pastikan untuk melakukan penyerbukan silang dilakukan pada bunga yang masih kuncup. Jika sudah mekar, maka itu sudah melakukan penyerbukan sendiri. Hal yang keempat adalah emaskulasi atau pembuangan polen atau jantan pada bunga. Nah, setelah itu pada varietas gada kalian boleh memilih tanaman mana yang akan dijadikan sasaran. Nah, pada varietas gada ini karena akan dijadikan sebagai jantan, maka yang diambil hanya polen saja. Pada saat pengambilan polen, kalian harus berhati-hati karena untuk polen itu sendiri mudah terbang. Alat yang digunakan itu ada pinset dan juga jarum saat pengambilan polen. Perlu diingat untuk melakukan persilangan itu sendiri dilakukan pada pagi hari. Jika dilakukan pada siang hari, maka polen sudah pecah. Nah, di sini adalah proses pengambilan polen atau serbuk sari atau bagian jantan pada varietas gada. Dapat dilihat itu merupakan polen atau serbuk sari dari varietas gada. Hal selanjutnya yaitu yang kelima, melakukan penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan di sini dapat dilakukan dengan menempelkan polen atau serbuk sari dari varietas gada ke kepala putik pada varietas kencana. Nah, untuk penyerbukan sendiri perlu diperhatikan karena untuk serbuk sari sendiri mudah terbang. Oleh karena itu dipastikan adanya serbuk sari yang menempel kepada kepala putik. Nah, setelah itu tutup hasil persilangan yang sudah dilakukan dengan menggunakan solatif. Hal ini demikian agar serbuk sari atau polen tidak terbang atau tidak hilang. Nah, setelah itu jangan lupa untuk diberi label nama, di mana untuk label nama sendiri ditulis dengan urutan varietas yang dijadikan sebagai betina yaitu kencana dengan varietas yang dijadikan sebagai jantan atau varietas gada. Lalu diberi nama atau inisial orang yang melakukan penyilangan dan di baliknya terdapat tanggal proses penyilangan dilakukan. Nah, setelah itu label nama yang telah dibuat lalu digantungkan atau ditempel pada tanaman atau bagian bunga yang telah dilakukannya persilangan. Nah, untuk hasil dari persilangan tersebut dibutuhkan waktu kurang lebih beberapa minggu. Lalu selanjutnya yaitu persilangan pada tanaman tomat, di mana terdapat dua varietas yaitu varietas LE2 dan varietas mawar. Untuk langkah-langkah persilangannya sama halnya pada tanaman cabai yang sudah tadi dilakukan. Nah, di sini kami menjadikan varietas LE2 sebagai betinanya. Karena untuk varietas LE2 ini dijadikan sebagai betina, maka untuk organ jantan atau serbuk sari kita buang dan sisakan kepala putiknya saja. Dapat dilihat untuk kepala putik dari varietas LE2. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemilihan tanaman tomat pada varietas mawar yang akan dijadikan sebagai jantan. Nah, karena untuk varietas mawar ini akan dijadikan sebagai jantan, maka yang diambil hanya serbuk sarinya saja.
Nah, dapat kita lihat itu untuk serbuk sari dari varietas mawar. Nah, setelah itu serbuk sari dari varietas mawar ditempelkan ke kepala putik pada varietas LE2. Selanjutnya yaitu pemberian label nama, yang dimana urutannya adalah varietas yang dijadikan sebagai betina yaitu LE2, dilanjutkan dengan varietas yang dijadikan sebagai jantan yaitu varietas mawar. Tambahkan nama atau inisial orang yang melakukan persilangan tersebut. Lalu jangan lupa untuk ditambahkan tanggal persilangan tersebut dilakukan pada bagian belakang label nama. Jangan lupa juga untuk menutup bagian bunga yang sudah dilakukannya persilangan tadi dengan menggunakan solatif. Hal ini dilakukan dikarenakan untuk mencegah terbangnya serbuk sari atau hilangnya serbuk sari dari kepala puting. Dilanjutkan untuk menempelkan label nama pada bagian bunga yang sudah dilakukannya persilangan. Untuk melihat hasil akhir dari persilangan tersebut dibutuhkan waktu beberapa minggu. Nah, itulah tayangan video persilangan pada tanaman tomat dan tanaman cabai. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Sampai jumpa.